Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara menikmati lawatan dan jamahan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yakin dan percayalah, Dia adalah Allah yang setia. Amin. Kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ya Tuhan, untuk berbakti kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, perkenananmu nyata atas kami, hati dan kehidupan yang telah kami dedikasikan untuk Engkau. Biarkanlah Engkau memberkati apa yang akan kami lakukan dan kerjakan dalam serangkaian ibadah pada saat ini. Terpujilah namamu. Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini atau di tempat-tempat lain yang menikmati ibadah lewat siaran YouTube. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Sungguh kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia. Dengan apakah kan ku balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, karena Dia Allah, Dia adalah Bapa kita. Haleluya Tuhan Yesus. Hosana bagimu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bapa yang mulia.
kami naikkan kepadamu. Segala puji hormat hanya bagimu ya Tuhan. Hosana bagimu Sang Raja. Bapa yang mulia, kami bersyukur padamu Tuhan. Dengan apakah kebahagiaan Tuhan selain puja-puji, sembah syukur kami. Dengan apakah ku balas, haleluya, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas ya Tuhan, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Inilah hati kami ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami pergunakan untuk membalas kasih-Mu bagi kami selain puja-puji, sembah kami kepadamu. Oleh sebab itu, waktu ini seutuhnya kami dedikasikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga pengajaran-Mu nyata atas kami, untuk kami mengerti, kami pahami, dan bahkan kami lakukan dalam kehidupan sehari demi sehari, waktu demi waktu. Terpujilah Engkau, Allah, ya Bapa kami yang mulia. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian yang kita naikkan kepadanya pada saat ini, bahwa Dia adalah Bapa yang setia, Dia adalah Allah yang setia. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa perbuat? Apa yang kita bisa kerjakan untuknya? Oleh sebab itu, pada saat ini kita mau mencoba untuk menggali lebih dalam apa yang menjadi isi hatinya untuk kita ketahui dan kita jalankan. Mari kita akan coba melihat, membaca Alkitab kita dari kitab Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, sehingga kita boleh mengerti apa yang disabdakannya untuk kita sekalian pada saat ini. Mari kita baca. Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi,
Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca pada saat ini, yang kita ingin coba untuk selidiki dan pahami, adalah sesungguhnya seluruhnya kitab Rut, dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat. Apa yang dikisahkan dalam kitab Rut ini adalah sebuah kisah dari keluarga seorang imam. Keluarga orang yang takut taat akan Tuhan. Keluarga yang mencintai Tuhan. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa keluarga ini rupa-rupanya juga tidak terelakkan dari bencana yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu, di mana mereka semuanya diperhadapkan dengan kelaparan. Adanya satu perekonomian yang menurun melorot. Ya, tidak hanya keluarga imam ini saja, tetapi semuanya melanda mereka. Tidak tahu apa penyebabnya, yang pasti adalah mereka semuanya tergoncang perekonomiannya. Keluarga imam ini juga demikian. Dan apa yang terjadi, langkah yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh keluarga imam ini adalah mencoba untuk mengatasi permasalahan, mengatasi persoalan keluarganya. Apa yang mereka lakukan, apa yang diputuskan oleh keluarga ini adalah mencoba untuk menyelesaikan satu permasalahan dengan pemikiran manusianya. Apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? Maka dalam singkat cerita kisah ini disebutkan bahwa mereka semuanya melakukan satu tindakan-tindakan yang kurang tepat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mencoba untuk setia dan taat kepada Tuhan, dalam kehidupan kita, orang yang selalu berharap dan berpasrah kepada Tuhan, juga tidak luput dari situasi kondisi dalam sikap tindakan mengambil keputusan yang kurang tepat. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan belajar dari keluarga orang yang setia kepada Tuhan, keluarga orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi mengambil satu keputusan yang kurang tepat. Dan pada bagian ini, sesungguhnya kitab ini mencoba untuk mengisahkan bahwa Allah adalah penebus yang tepat. Allah adalah penebus yang tepat. Allah adalah penebus yang tepat untuk umat yang berharap kepadanya.
Pada bagian ini kita melihat bahwa Allah adalah penebus yang tepat bagi umat yang berharap yang setia kepadanya. Kita melihat beberapa hal yang ditunjukkan dalam setiap pasal dari kitab Rut ini. Pada bagian yang pertama, ada satu kekeliruan di dalam mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan dalam bagian kehidupan imam ini. Dan yang terjadi adalah adanya satu kesadaran pada diri seseorang bahwa yang dilakukan adalah kurang tepat. Introspeksi. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sesungguhnya kita adalah manusia yang memiliki berbagai macam kelebihan, tetapi juga ada kekurangan. Dan juga tidak luput dalam mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan, juga seringkali kita diperhadapkan dengan satu hal yang kita tidak mengerti, bahwa tindakan dari keputusan yang kita ambil itu adalah kurang tepat. Karena seseorang mencoba untuk mengandalkan pemikirannya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan itu tidak lepas dari dan kehidupan siapapun juga. Tetapi yang lebih harus dipahami, dimengerti, disadari oleh seseorang adalah bahwa harus ada sikap sadar, menyadari, introspeksi dalam diri dan kehidupan. Apakah yang telah dilakukan, apakah yang telah diputuskan, apakah yang telah dikerjakan itu adalah satu kesalahan sendiri atau tidak? Maka harus ada satu kesadaran untuk introspeksi dalam diri kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Introspeksi. Mencoba untuk melihat, mencari tahu hal-hal di belakang yang telah kita lakukan, kerjakan. Apakah itu satu hal yang tepat atau tidak, salah atau benar. Harus ada sikap sadar, introspeksi terhadap hal-hal itu. Dan pada bagian ini kita melihat dalam pasal yang ke-1 bahwa seorang yang bernama Naomi ini menyadari, dia introspeksi diri bahwa keputusan yang telah mereka ambil, keluarga ini ambil untuk keluar dari Bethlehem, ya, untuk pergi ke daerah Moab untuk menyelamatkan diri hidup keluarga itu. Yang katanya di sana ada satu kelimpahan yang luar biasa. Kemudian keluarga imam ini mencoba untuk memutuskan pergi ke daerah itu. Tidak tahu, mungkin juga meninggalkan tugas keimamannya dan pergi menyelamatkan diri. Dan yang terjadi apa? Elimelek mati. Mahlon dan Kilion anaknya juga mati. Tinggal seorang yang bernama Naomi dari keluarga Bethlehem yang ada di Moab itu, yang pergi menyelamatkan diri ke Moab, dan juga Orpa dan Rut menantunya. Tinggal itu saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini Naomi menyadari yang sesadar-sadarnya bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan keluarganya untuk pergi ke Moab ini adalah satu tindakan yang tidak tepat, sehingga dia mengatakan, dia menyampaikan bahwa sekarang ini Tuhan berperkara kepadaku, mengacungkan tangannya kepadaku, karena aku pada waktu itu pergi ke daerah Moab dengan tangan yang penuh. Ada suamiku, ada kedua anakku Mahlon dan Kilion. Tetapi saat ini mereka semuanya telah pergi meninggalkan Naomi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kesadaran yang luar biasa dalam diri kehidupan Naomi pada saat itu. Dia introspeksi bahwa Tuhan sedang berperkara. Tuhan mengacungkan tangannya kepada keluarga ini. Bahwa sesungguhnya Naomi harus menyadari
bahwa Allah adalah penebus yang tepat. Allah adalah penolong yang tepat untuk keluarganya yang pada saat itu diperhadapkan dengan kesulitan, yang mungkin pada saat itu diperhadapkan dengan tantangan kelaparan yang bisa mengakibatkan satu kematian. Tetapi apapun permasalahan, apapun persoalan, apapun tantangan hidup Naomi pada saat itu disadarkan tentang satu keperluan, kebergantungan yang hanya kepada Allah saja. Sehingga dia mengatakan, Allah mengacungkan tangannya kepada keluargaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita pada saat ini, kita semua diperhadapkan dengan keadaan masa-masa yang sangat sulit. Oleh sebab itu, ingat, introspeksi, sadari apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah lakukan dalam waktu-waktu yang lalu. Kita mencoba untuk introspeksi. Apakah saya berjalan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan? Ataukah berjalan atas kekuatan pikiran dan kekuatan fisik kita? Introspeksi. Sadari bahwa sesungguhnya Allah adalah penebus yang tepat. Allah adalah penolong yang tepat bagi umat yang berharap kepadanya. Amin. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Naomi mengatakan bahwasanya jangan sebut namaku Naomi lagi. Biarkanlah engkau menyebut namaku Mara, yang artinya pahit, karena Tuhan telah mengacungkan tangannya kepada keluargaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran, introspeksi terhadap Tuhan yang adalah penyelamat kita, Tuhan yang adalah penebus kita yang tepat, adalah satu hal yang harus ada dalam kehidupan kita semua masing-masing. Mari introspeksi, mari kita mencoba untuk mawas diri apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan selanjutnya. Apakah mengandalkan pemikiran kita, kekuatan kita, ataukah menyerahkannya kepada Tuhan? Satu. Kemudian yang kedua, kita melihat Allah adalah penebus yang tepat. Mengapa Allah adalah penebus yang tepat? Allah adalah penolong yang tepat. Pada bagian ini kita melihat bahwa penyertaan Allah pada tindakan umat yang berharap, berpasrah hanya kepadanya. Alasan kenapa Allah adalah penebus yang tepat adalah bahwa kita melihat bahwa penyertaan Allah ada senantiasa pada umat yang berharap dan berserah. Pada bagian ini kita bisa melihat pada bagian nats yang kita baca bahwa penyertaan Allah menyertai orang yang berharap dan berpasrah. Pada bagian ini kita melihat bahwa ayat yang kita baca dalam pasal 2 ayat yang ketiga ada kata kebetulan. Pada saat itu setelah Naomi kehilangan kedua anaknya, apa yang terjadi adalah mencoba untuk memberitahukan kepada menantunya, menantu-menantuku, anakku sudah mati semuanya. Oleh sebab itu silakan kalian pulang ke bangsamu dan kepada Allahmu. Silakan. Karena aku sudah tidak memiliki keturunan lagi. Tidak ada anak padaku yang aku bisa berikan kepada kalian untuk kalian nikahi. Pulanglah ke bangsamu. Pulanglah kepada Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu disampaikan oleh Naomi kepada Orpa dan Rut. Mereka menangis, mereka tidak terima kalau dipisahkan dengan Naomi mertuanya,
karena mereka memiliki satu hubungan yang sangat dekat sekali. Mereka menangis meronta-ronta, "Jangan pisahkan aku dengan kamu, wahai ibu, jangan pisahkan aku dengan kamu, jangan paksakan aku meninggalkan ibu." Itu yang disampaikan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Naomi mengatakan hal itu kepada Orpa dan Rut. Kemudian berikutnya Naomi mengatakan hal serupa. "Anak-anakku, kalaupun aku memiliki anak, kalaupun aku saat ini menikah dan memiliki anak, dan apakah kamu akan menanti sampai anak ini menjadi besar, kemudian kamu akan nikahi? Maka kalau hal itu terjadi, maka akan lebih pahit lagi daripada apa yang aku alami saat ini. Oleh sebab itu pulanglah kepada bangsamu, pulanglah kepada para allahmu, dan kiranya Tuhan mempertemukan engkau dengan tempat perlindungan yang tepat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan suami yang tepat. Silakan pulang." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Orpa kemudian pulang berpamitan dengan Naomi dengan sedih hati. "Oke, ya sudah ibu, kalau ibu memang menghendaki demikian, maka dengan berat hati pula aku akan pulang kepada bangsaku dan kepada Allahku." Tetapi seorang yang bernama Rut, menantu Naomi ini, berkata, "Jangan paksakan aku untuk meninggalkanmu. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau meninggal, di situ pun aku meninggal." Ada satu kesetiaan, ada satu keloyalitasan yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama Rut kepada Naomi, mertuanya. Ada satu kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rut. Kesetiaan berdasar kepada kasih yang ditunjukkan kepada Naomi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rut berkeputusan untuk tetap berada bersama-sama dengan Naomi mertuanya. Ingin menunjukkan kasihnya, ingin menunjukkan baktinya, ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi mertuanya, kepada bangsa Naomi, bangsa Israel, kepada Allah yang disembah oleh Allah orang Israel, kepada Allah sesembahan Naomi. Ini yang menjadi satu tekad, ini yang menjadi satu keputusan luar biasa yang diambil oleh Rut, orang Moab. Tetapi mencoba untuk menunjukkan setia kasih kepada mertua, kepada bangsa Israel, dan juga kepada Tuhan Allah orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang ditunjukkan oleh Rut luar biasa. Mungkin tidak terbersit satu harapan apapun untuk bisa menikahi anak dari Naomi. Seumpamanya Naomi pada saat itu menikah dan melahirkan anak, tidak terbayang sedikit pun apa-apa untuk bisa meneruskan keluarga Elimelek. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada harapan, tidak terbersit harapan, tetapi mengambil satu keputusan yang tepat. "Aku akan mengikuti engkau, menunjukkan kasih setiaku kepadamu, hai ibu, dan aku juga akan menunjukkan kasih setia kepada bangsamu. Aku juga akan menunjukkan kasih setia kepada Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu tekad yang luar biasa. Meskipun secara kasat mata Rut belum melihat apa-apa tentang pengharapan yang akan didapat, yang akan diraih setelah dia mengikuti mertuanya pulang ke daerah Bethlehem. Tetapi itulah yang diputuskan, itulah tindakan yang diambil oleh Rut, yaitu tetap mengikuti Naomi mertuanya. Berbeda dengan keluarga Elimelek pada saat itu. Melihat sesuatu
tentang kemakmuran di daerah Moab untuk menyelamatkan diri dan kehidupan keluarganya. Mereka mengandalkan pemikirannya, mereka mengandalkan satu pola pikirnya untuk pergi ke Moab, menyelamatkan diri mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kehidupan keluarga Elimelek di sana. Tuhan mengacungkan tangannya dan Tuhan memperingatkan mereka sekalian. Orang yang mengandalkan pemikiran, orang yang mengandalkan kekuatan manusianya, maka Tuhan tidak berperkara. Tuhan tidak mendidik pada keluarga yang mencoba setia taat kepada Tuhan, tetapi langkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran dan titah kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita melihat Rut menunjukkan kasih setia. Rut menunjukkan kasih setia tanpa melihat apapun yang akan dia dapatkan, yang akan dia terima. Dan pada bagian ini disebutkan, penulis kitab ini menuliskan bahwa pada saat Rut menyampaikan kepada mertuanya Naomi setelah sampai di Betlehem, "Ibu, biarkanlah aku memungut jelai, ikut ngasak, ikut mencari sisa-sisa panen dari sawah yang telah dipanen oleh orang-orang yang memiliki tanah itu. Biarkanlah aku mengikuti dari belakang dan mengambil sisa-sisa yang tidak tersabit oleh mereka. Karena kehidupan kita sangat sulit." Maka Naomi mengatakan, "Silakan anakku, pergilah." Dan pada bagian ini disebutkan tulisan, kebetulan Rut berada di tanah milik Boas yang adalah kerabat Elimelek. Kata kebetulan ini memang ditunjukkan. Manusia seringkali mengatakan kebetulan. Tetapi yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan orang yang berharap, orang yang percaya kepada Tuhan adalah bahwa inilah satu karya penyertaan yang daripada Tuhan dalam kehidupan orang yang setia, orang yang menunjukkan kasihnya kepada Allah. Tidak ada kata kebetulan karena Tuhan yang mengatur, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengarahkan kemana seseorang itu harus melangkahkan kakinya. Dalam diri setiap orang yang berserah dan berharap kepada Tuhan, tidak ada kata kebetulan karena Tuhan memimpin, menyertai, menaungi langkah kehidupan seseorang itu. Amin. Ini yang harus disadari. Ini yang harus dipahami oleh setiap orang yang setia dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada kata kebetulan. Kalau seseorang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, yakin dan percayalah, serta Tuhan senantiasa. Penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesulitan, dalam pergumulan seperti apapun, serahkan kepada Tuhan. Mungkin belum kita lihat apa hasilnya. Mungkin kita belum bisa memprediksi apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita terima. Dan mungkin kita tidak mengharapkan semuanya itu, tetapi lakukanlah dengan kacamata pandang iman, berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Yang harus dilakukan oleh manusia adalah melakukan. Yang harus dilakukan oleh manusia adalah bekerja, berusaha. Itu yang harus dilakukan dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga penyertaannya nyata atas kita sekalian. Kemudian bagian selanjutnya, Allah adalah penebus yang tepat. Pada bagian ini
digambarkan dalam kehidupan seorang yang bernama Boas. Pada saat Ruth ketemu dengan Boas, kemudian para penyabit-penyabit itu menyampaikan kepada Boas, tuan tanah itu yang adalah kerabat Elimelek, yang sesungguhnya juga dia adalah salah seorang yang wajib menebus keluarga Elimelek ini. Memang secara manusia orang mengatakan ini kebetulan, tetapi Tuhan yang menyampaikan Ruth kepada Boas. Dan apa yang dilakukan oleh Boas, apa yang dikerjakan oleh Boas sebagai penebus bagi keluarga Elimelek, dia bersikap dengan tepat, dia bersikap dengan pas sekali, seperti apa yang dibutuhkan oleh Naomi dan Ruth. Dan pada bagian ini disebutkan bahwasanya Boas menyampaikan, aku telah mengetahui siapa engkau, bahwa engkau adalah wanita yang baik-baik, wanita yang menunjukkan kasih setia kepada mertuamu, kepada bangsamu, dan kepada Tuhan Allah orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian Boas memberikan satu perhatian luar biasa kepada Ruth. Kemudian disampaikanlah Ruth kepada Naomi mertuanya manakala pulang, bahwasanya dia membawa hasil yang luar biasa banyaknya dari usaha yang dia kerjakan, manakala memungut sisa-sisa jelek dari penyabit-penyabit kebun atau sawah dari seorang yang bernama Boas ini. Dan bahkan Boas memberikan satu kemurahan-kemurahan yang lebih daripada itu. Kemudian disampaikanlah kepada Naomi. Kemudian Naomi memberitahukan, anakku, dia adalah salah seorang yang wajib menebus keluarga Elimelek. Oleh sebab itu dekatilah dia, ambil hatinya, dan sampaikan, lakukanlah ini dan itu kepada dia, karena dia adalah salah satu orang yang wajib menebus keluarga Elimelek. Benar, demikian dilakukannya. Ibunya mengatakan, mertuanya mengatakan, kamu beruraplah, karena malam ini Boas akan berada di pengirikan dan tidur di sana. Maka biarkanlah kamu berurap dengan baik, berdandan dengan baik. Kemudian setelah makan Boas akan tidur. Kemudian kamu menyelinaplah masuk ke sana dan lakukanlah ini. Kamu berada di kakinya dan sentuhlah kakinya. Dan manakala dia terjaga dari tidurnya, maka katakanlah kepadanya apa yang menjadi niatmu, apa yang menjadi baktimu kepada keluarga Elimelek ini. Kemudian benar disampaikan begitu kepada Boas manakala Boas tidur, kemudian Ruth berada di kakinya. Tiba-tiba tengah malam si Boas terbangun, kemudian disampaikanlah apa yang menjadi satu pemikiran dari Naomi kepada Ruth, dan Ruth menyampaikan kepada Boas bahwa, ya Tuanku, berikanlah belas kasihan kepadaku. Untuk Ruth ini bisa menikmati satu penebusan yang daripada Boas untuk keluarga Elimelek. Kemudian benar, Boas menerima dan disampaikanlah, silakan kamu tidur sampai pagi hari, dan petang hari, pagi-pagi petang bangunlah, jangan sampai orang melihat, dan pulanglah kepada mertuamu. Dan aku akan membawa perkara ini kepada tua-tua Israel, dan aku akan menyampaikan di sana
bahwa aku berkehendak untuk menebus keluarga Elimelek. Kemudian disampaikanlah di sana, karena memang masih ada satu lagi orang yang harusnya menebus keluarga Elimelek ini, sehingga tanah milik pusakanya tetap ada di sana. Tapi setelah dirundingkan, yang harusnya menebus tidak bersedia, dan Boaslah penebus yang tepat untuk keluarga Elimelek, untuk Rut pada saat itu. Sehingga setelah disampaikan di hadapan tua-tua bahwa Boas siap untuk menebus tanah milik pusaka Elimelek dan juga memperistri Rut menjadi istrinya, maka dia pulang dan benar mengambil Rut sebagai istrinya, menebus keluarga Elimelek untuk tanah milik pusakanya tetap ada di sana, dan juga keturunan itu tetap berlangsung. Oleh sebab itu, Allah Sang Penebus berkarya pada diri dan kehidupan umatnya. Juga terjadi dalam kehidupan Elimelek, Rut, Naomi pada saat itu. Dan sesungguhnya Allah Sang Penebus juga berkarya pada diri dan kehidupan umatnya. Tidak hanya pada diri dan kehidupan mereka, tetapi juga diri dan kehidupan kita sekalian sebagai umat yang berharap dan berserah hanya kepadanya. Bahwa sesungguhnya Allah Sang Penebus itu adalah Allah yang tepat untuk kita sandarkan segenap pergumulan dan beban hidup kita. Oleh sebab itu, Yesus yang telah menebus, Yesus yang telah berkarya untuk mengentaskan kita sekalian dari lumpur dosa, adalah penebus yang tepat. Seperti yang digambarkan dalam kehidupan Boas yang menebus keluarga Elimelek dari tanah milik pusakanya dan keturunannya tetap berlangsung. Demikian juga lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi bahwa di dalam kehidupan Yesus Kristus yang telah menebus kita sekalian, kita harus sadari, kita harus memahaminya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dalam keadaan situasi sesulit apapun, sesusah apapun, tetap sadar, introspeksi, tetap mengerti, pahami bahwa penyertaan Allah terus terjadi dalam kehidupan umat yang berharap dan berserah kepadanya. Karena Allah senantiasa berkarya menebus dalam diri dan kehidupan umat yang berharap kepadanya. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serahkan dirimu kepada Tuhan. Berpasrahlah dirimu kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, Allah yang adalah penebus yang tepat bagi kita akan berkarya terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kita boleh melewati masa susah, masa sulit, pergumulan seperti apapun juga. Amin. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Bapa yang setia. Nikmatilah kesetiaannya, nikmatilah kasihnya, karena Allah itu adalah kasih adanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Hosana bagimu ya Tuhan. Pada saat ini kami datang kepadamu dengan berbagai macam keterbatasan kami, pergumulan, kesulitan kami. Biarkanlah ya Tuhan, kami senantiasa berharap, berpasrah hanya kepadamu saja. Terpujilah nama Tuhan Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah melawat segenap kehidupan umat yang berharap kepadanya. Demikian biarkanlah kisah kehidupan keluarga Elimelek ini menjadi satu
teladan untuk kami senantiasa melihat Engkau, memandang Engkau yang senantiasa berkarya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sungguh kami mengagumi Engkau. Sungguh kami mendambakan. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Berkatilah kami ada di tempat ini dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau menjamah melawat mereka sekalian. Apapun yang menjadi beban pergumulan permasalahan mereka, Tuhan Engkau yang akan menguatkan mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan Engkau berkati pemerintahan ini yang mengupayakan untuk pemulihan kesehatan, yang mengupayakan untuk pemulihan hubungan keharmonisan di antara satu dengan yang lainnya, yang mengupayakan satu pemulihan perekonomian. Tuhan, kami sungguh masyarakat ke dalam tangan pengasihan-Mu, pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami juga berdoa, waktu-waktu yang akan kami lewati, biarkanlah ya Tuhan berkah-Mu senantiasa nyata atas kami sekalian. Dan kami minta semuanya itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, diuruskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menangis genap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tetap berharap, berpasrah hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah penebus kita yang tepat. Amin.